Halo guys, kali ini kami akan memberikan spoiler drama Korea yang sangat booming, yaitu Squid Game. Bagi yang tidak ingin mengetahui spoiler atau alur cerita detail, sebaiknya jangan menonton tayangan ini. Happy watching bagi yang tidak punya waktu. Film ini diawali dengan permainan anak-anak yang menjelaskan tentang permainan cumi-cumi. Menginjak kepala cumi-cumi, lalu berteriak, "Hore!" Lampu merah, lampu hijau. Episode 1. Lalu scan selanjutnya menampilkan tokoh utama yang makan dan berkata kepada ibunya, "Apakah ini uangnya?" Lalu ibunya menjawab, "Apa kau lupa hari ini Gayong berulang tahun?" Lalu ibunya menyarankan untuk membeli ayam goreng karena Gayong sangat menyukai ayam goreng. Dan selanjutnya perdebatan seorang anak dan ibu. 그건 좀 그만해 그리고. Setelah ibunya pergi, lalu dia mencari tabungan ibunya dan mengambil kartu ATM. Lalu scan selanjutnya di ATM untuk menarik uang dan beberapa kali memencet pin ATM dan salah terus dan hingga ke pilihan terakhir. Lalu dia mempertaruhkan uang hasil curiannya tadi ke pacuan kuda. Dan dia menaruh kuda nomor 6 dan 8 dan akhirnya menang. Dia mendapatkan sejumlah uang hasil dari taruhan pacuan kuda. 아메리카노 한 잔 사드세요. 나 안 주냐? 야 우리 엄마. Lalu pemain utama menelpon anaknya dan menjemputnya di tempat les dan memberitahu apapun yang dia mau, ayahnya akan membelikan dan meminta anaknya untuk menuliskan apa yang dia mau. Dan ayahnya akan menjemput pukul 19.00. Tiba-tiba seseorang memanggilnya, "Hei Gyuha!" dan berkata sudah lama tidak bertemu. Dan akhirnya dia pun tertangkap dan dipukul hingga bonyok dan lebam. Dan berkata dia benar-benar tidak punya uang. Ternyata mereka adalah rentenir yang menagih hutangnya kepada Gi-hun. Ternyata Gi-hun berhutang kepada mereka guys. Gi-hun tidak punya uang. Ternyata uang hasil taruhannya tadi diambil oleh seorang gadis yang dia tabrak saat lari dari kejaran rentenir tadi guys. 괜찮아요 학생? Dan dia menandatangani surat penyerahan organ dirinya sebagai jaminan guys. Dan dia diberikan waktu 1 bulan untuk melunasi hutangnya. Lalu dia menagih uang ke wanita penjaga loket yang dia berikan tadi guys. Kebayang gak bagaimana malunya dia? 아까 드린 10,000원 좀. Scan selanjutnya di permainan anak-anak untuk mengambil boneka. Dan Gi-hun selalu gagal. Hingga akhirnya ada anak kecil yang membantu dia untuk mendapatkan boneka. Akhirnya dia makan bersama anaknya dan mengatakan bahwa dia digigit oleh nyamuk raksasa. Lalu ayahnya meminta maaf dan hanya ingin membelikan makanan yang lezat. Lalu anaknya bercerita bahwa kemarin dia bersama ibu dan ayah tirinya makan di restoran steak. Kebayang gak tuh Gi-hun kena serangan mental langsung. Dan ayahnya sedih mendengar. Kemudian anaknya berkata bahwa makanan yang dia makan ini jauh lebih enak. Kemudian ayahnya memberikan kado ke putrinya hasil dari permainan tadi. Dan setelah dibuka ternyata isinya adalah pistol. Dan sang anak berkata jika ibu dan ayah tirinya tahu maka dia akan dimarahi. Lalu ayahnya berkata apakah benar? Lalu ayah menyimpan hadiah tersebut dan tidak jadi memberinya. Dan ayahnya berjanji di ulang tahun yang selanjutnya dia akan memberikan kado ulang tahun yang jauh lebih bagus. Lalu kepulangan mereka pun disambut dengan mantan istri yang mengomel karena pulang kemalaman. Dan Gi-hun menjawab hanya telat 10 menit saja. Lalu scan selanjutnya dengan telat memasuki kereta bawah tanah. Lalu dia duduk di pojokan sambil menunggu kereta selanjutnya datang. Hingga datanglah sosok pria duduk di sebelahnya. Lalu berkata, apakah ada waktu luang dan menawarkan peluang besar kepada Gi-hun. Tapi Gi-hun langsung menyodorkan pistol mainannya kepada seorang itu. Lalu dia mengangkat tangan dan menawarkan permainan dengan dia. Kemudian pria itu membuka koper dan memperlihatkan uangnya. 아저씨 사정도 지금 딱해 보이긴 하는데 내가 지금 아저씨. Dan mengajaknya mengikuti permainan kertas jakji. Tiap Gi-hun menang berhak mendapatkan uang sebesar 100.000 won.
Dan jika kalah, maka Gion harus memberikan pria tersebut uang 100.000 won juga. Dan menawarkan Gihun bisa main terlebih dahulu. Dan pria itu menang. Dan berkata kepada Gihun, "Apa kau tidak punya uang?" Dan menawarkan untuk menggunakan tubuh Gihun untuk membayarnya. 몸으로? Dan setiap tamparan dipotong 100.000 won. Dan akhirnya Gihun menang, dan Gihun ingin menampar, dan tentunya pria tersebut menangis dan memberikan uang 10.000 won. 10만 원입니다. Pria itu menawarkan jika ingin mendapatkan uang lebih banyak, maka dia harus mengikuti permainan. Lalu dengan frontal, Gihun menolak bahwa slot mereka tidaklah banyak, dan di belakang ID card tersebut terdapat nomor telepon untuk dihubungi untuk mengikuti permainan. Scan selanjutnya, Gihun pulang dan tiba-tiba berhenti di depan kedai. Ternyata kedai itu adalah kedai ibunya temannya Gihun, dan Gihun menanyakan keberadaan temannya, Sangwoo, dan pekerjaannya. Lalu ibu Sangwoo memberikan makan kepada Gihun dan meminta jangan pergi ke bar untuk mabuk guys. Betapa baiknya dan perhatiannya ibu Sangwoo ini kepada Gihun. Ketika perjalanan pulang, Gihun melihat seekor kucing dan memberi sebagian ikan tersebut terhadap kucing. Wah, baik sekali ya ternyata Gihun. Di meja makan, ibunya Gihun menanyakan dari mana Gihun bisa mendapatkan uang, dan terjadilah perdebatan seorang anak dan ibu. Ibunya menanyakan kepada Gihun, apakah Gihun membelikan geong yang anaknya Gihun tadi, ayam goreng, dan Gihun menjawab membelikan dia makanan. Dan ibu Gihun memberitahu bahwa Geong tahun depan akan pindah ke Amerika Serikat karena ayah tirinya mendapatkan pekerjaan di Amerika Serikat. Dan ibunya menyarankan Gihun untuk mendapatkan hak asuh atas putrinya. Tiba-tiba Gihun terbangun tengah malam dan menelepon nomor yang dikasih pria misterius tadi dan mengatakan dia ingin ikut bermain. Lalu Gihun menunggu di pinggir jalan, ada mobil yang menghampiri dia dan meminta kata sandi. Ketika bangun dan mendengarkan musik, lalu Gihun berbicara dengan seorang kakek yang ternyata yang direkrut pertama kali dalam permainan ini, bernomor 001. Scan selanjutnya, tiba-tiba ada perkelahian, ternyata 101 memukul perempuan 067. 독립? 목이 형 너 맞네 선배. 예. 나 인연이랑 아직 얘기가 안 끝났는데. 예 죄송. Tiba-tiba orang berseragam pink datang dan mengucapkan selamat kepada peserta dan memberitahu bahwa peserta harus mengikuti 6 permainan dalam 6 hari dan yang menang akan mendapatkan hadiah. Lalu ada peserta menanyakan bagaimana mereka bisa mempercayai petugas seragam pink ini. Lalu dia dijelaskan identitas mereka dengan video perekrutan. 218번 조상우 나이 이상은 재무 13억 9천 369번 박준 재무 부하 저희를 믿고 모두 자발적으로 어떤 강압도 없이 이 게임. Lalu petugas memberikan pilihan untuk mengikuti permainan game ini atau mengundurkan diri. Lalu Gihun menanyakan jumlah uang jika memenangkan permainan ini dan panitia langsung memperlihatkan tempat uangnya. 상금의 액수는 Kemudian peserta diarahkan suatu tempat yang mereka tidak tahu tempatnya. 네가 빚이 있어? 아 쌍문동의 사람 서울대 조상우가? Adegan selanjutnya adanya telepon dan frontman mengangkat telepon tersebut dan mengatakan bahwa permainan siap dimulai. Di lapangan tadi terdapat penampakan satu boneka besar dan 2 orang pengawal berseragam pink. 첫 번째 게임은
무궁화 꽃이 피었음이 말씀드립니다. 그런 것 같은데요? 그럼 시작합니다. Lalu permainan pun dimulai. Dan ternyata ada yang bergerak ketika lampu merah, yaitu peserta 3, 2, 4. Lalu ada yang bergerak dan tertembak mati di tempat. Dan membuat para peserta lain sangat histeris. Perempuan ini yang pertama histeris karena darah mengenai mukanya. Ternyata mereka ingin keluar dan semua pintu sudah tentunya terkunci. 이후에 움직임이 감지되면 탈락. Seorang kakek bergerak maju dengan lincah. Ternyata Gi-hun tidak bisa bergerak karena ada mayat tergeletak di kakinya. 그럼 시작합니다. Lalu Sang-woo memberitahu Gi-hun untuk bergerak, kalau tidak dia akan mati dan mengatakan waktu tidak lama lagi. 내 생각에 저 인형이 동작 감지 장치야. 앞사람 등 뒤에 숨을 Gi-hun kemudian bergerak. Bunyi tembakan pun di mana-mana. Kemudian ada yang menarik kakinya Gi-hun. 한테 던져줄까 네 뒤통수? 하지 마, 제발. 나 좀 살려주세요. 이거 Hold my hand, worship and adore. Fly me to the moon, darling, kiss me. Tiba-tiba Gi-hun hampir terjatuh dan untung saja ada yang menariknya agar tertahan dan tidak bergerak. Dan waktu pun habis. Peserta yang ada di belakang garis merah semuanya tertembak mati, guys. Kemudian tiba-tiba atap tertutup. Dan episode 1 pun berakhir, guys. Episode 2 Squid Game dimulai dengan para petugas mengangkut peti mati. Tepat di ruangan, Gi-hun berterima kasih kepada Sang-woo dan komunitas lain yang membantunya selama pertandingan. Ini hanya sesaat ketika staf tiba. Hanya 201 orang yang selamat dari putaran pertama. Lalu muncul pemain 212 memohon untuk menghentikan permainan. Dan dia berjanji akan melunasi hutangnya dan juga dia memiliki anak yang belum dia beri nama. Dan langsung beberapa pemain juga ikut memohon untuk membiarkan mereka keluar dari permainan ini. Sang-woo memutuskan untuk mengatur kudeta dan mencoba membuat para pemain memilih mayoritas untuk menghentikan permainan sepenuhnya dan pulang. Sebelum pemungutan suara, hadiah uang dihitung. Dengan 100 juta won per kontestan, sudah ada 25,5 miliar won untuk diperebutkan. Jika mereka semua berhenti, uang ini akan dibagikan kepada orang mati, tetapi yang hidup akan pulang tanpa membawa apa-apa. Voting berlanjut, hingga pemain 001 memberikan suara yang menentukan. Yah, dia memilih untuk tidak melanjutkan bermain, dan mengakhiri prosesnya sama sekali. Setengah dari ruangan itu sangat ceria karena permainan dihentikan, dan sebagiannya sangat muram. Sebelum mereka dibuang kembali ke kehidupan lama mereka, mengetahui bahwa mungkin ada kesempatan lain dalam waktu dekat jika mereka berubah pikiran. 도저히 닿지 않겠습니다. 여러분의 다수가 Sang-woo, pencipta ide ini, menemukan dirinya sekali lagi dalam kehidupan membosankan yang sama seperti sebelumnya. Pesan teks di HP-nya tidak ada habisnya, mengingatkannya bahwa dia berhutang, tepatnya 6 miliar won, dan kemudian meminjamkan HP-nya kepada Ali. Kemudian Ali diberi uang oleh Sang-woo untuk ongkos pulang. Sementara itu, Gi-hun pergi ke kantor polisi, tetapi kisahnya rupanya Gi-hun dianggap gila, guys, oleh polisi. Kemudian Gi-hun menelpon nomor yang ada di kartu nama tersebut, dan nomor tersebut tidak aktif. Gi-hun kemudian pulang dan mencari ibunya, dan ibunya tidak ada di rumah. Ternyata Gi-hun ada di rumah sakit. Ada pria misterius yang membawa ke rumah sakit. Ibunya Gi-hun dalam kondisi kurang baik. Dia menderita diabetes
dan bahkan kakinya bisa diamputasi juga. 당뇨입니다. Ketika sadar, ibunya langsung keluar dari rumah sakit, dan Gi-hun mengejar ibunya dan mengatakan bahwa ibunya harus dirawat. Dan ibunya marah kepada Gi-hun karena berhari-hari tidak ada kabar dan tiba-tiba muncul. Dan ibunya mengatakan, jika dia dirawat di rumah sakit, siapa yang akan membayar biaya perawatan dan pengobatannya selama di rumah sakit? Dan ternyata asuransi ibunya Gi-hun telah dipakai semua oleh Gi-hun. Dan Gi-hun pun berjanji untuk membawakan uang sambil terisak. 내돈 가져올게. Scan selanjutnya, Ali memasuki area pengelasan dan langsung menemui atasannya dan bertanya mengapa bosnya tidak mengangkat teleponnya. Rupanya Ali menagih upahnya kepada bos dan bosnya berkata bahwa dia tidak memiliki uang. Ali pun memperlihatkan jarinya yang putus kepada bosnya dan tetap kekeh untuk meminta bayaran atas upah dia bekerja. Lalu Ali memohon kepada bosnya dan memegang baju bosnya. Lalu bosnya mendorong dan terjadilah perkelahian. Dan bosnya tergilas tangannya. Lalu Ali mengambil uang dan berlari. Scan selanjutnya, Sang-woo berteleponan dengan ibunya. Dan tiba-tiba muncul polisi ke kedai ibunya dan memberikan surat penangkapan anaknya. Ibunya sangat sedih mengetahui kondisi yang sebenarnya tentang Sang-woo. Lalu Sang-woo mengetahui bahwa ibunya tahu tentang dirinya, hidupnya jadi tidak karuan dan sangat sakit hati. Scan selanjutnya, Ali pulang ke rumah dan memberikan uang kepada istrinya, dan menyuruh istrinya agar segera berkemas dan pergi dari rumah ini, dan berharap istrinya memahami keadaannya. Sepertinya sudah ditakdirkan, Gi-hun bertemu dengan pemain 001 lagi. Pasangan ini berbagi ramen kering dan soju di luar toko, dengan yang terakhir memutuskan dia kembali ke permainan. Sementara itu, Deok-seok atau pemain 101 dan bos mafia dalam game ini sebenarnya hanyalah perantara. Ternyata Deok-seok memiliki masalah uang dengan bos besar dan para mafia ada yang ingin membunuh Deok-seok dan Deok-seok kabur dengan meloncat dari jembatan. Scan selanjutnya, Gi-hun ingin menemui anaknya dan istrinya menyuruhnya Gi-hun untuk pulang karena suaminya sebentar lagi akan pulang. Saat pulang, Gi-hun bertemu dengan suami dari mantan istrinya dan suami mantan istrinya memberikan Gi-hun uang dan meminta Gi-hun untuk tidak menemui keluarganya lagi. Dan Gi-hun pun marah dan memukul suami dari mantan istrinya. Dan ketika itu, anaknya melihat kejadian tersebut. Ketika pulang, Gi-hun bertemu dengan Junho. Junho adalah seorang polisi, dan dia satu-satunya polisi yang mempercayai cerita Gi-hun. Dan Junho juga meminta bantuan Gi-hun untuk menolongnya karena dia mencari kakaknya yang menghilang. Dan di kamar kakaknya juga, Junho memiliki kartu yang sama seperti yang dimiliki Gi-hun. Tetapi Gi-hun menolak untuk membantu Junho. Dan Gi-hun menerima kartu permainan itu lagi ketika muncul di depan pintu rumahnya. Dan episode berakhir. Beberapa karakter kembali bersiap untuk menjadi bagian dari permainan lagi dan rela masuk ke dalam mobil dan membiarkan diri mereka mati rasa. Hanya saja Junho kebetulan memperhatikan mereka dan mengikuti mereka dengan mobilnya sendiri. Episode 3. Episode ini dimulai dengan semua mobil PAN yang menjemput para peserta berkumpul di pelabuhan Moujin. Anehnya, hanya mobil-mobil yang serupa dengan mereka saja yang berada di pelabuhan tersebut. Tentu saja, Junho yang mengendarai mobil jenis berbeda akan dicurigai jika memasuki pelabuhan. Maka dengan cerdik, Use mengirimkan SMS kepada atasannya kalau dia tidak bisa ke kantor hari ini. Junho menyusup ke mobil paling terakhir yang sedang menunggu giliran masuk ke kapal. Menyusupnya itu dengan lewat bawah mobil ya guys. Dia berhasil masuk ke dalam kapal misterius tersebut. Yang mengemudikan kapal juga adalah para pengawas berpakaian pink dan mengenakan topeng persegi. 인원 점검
kemudian membuang tubuh lingkaran yang gak sadarkan diri ke dalam laut. Tubuh lingkaran sudah dibuang, tapi segitiga dan persegi berpatroli. Melihat tingkahnya yang mencurigakan, Junho yang panik takut ketahuan beralasan kalau dia mabuk laut. Kapal akhirnya berlabuh di sebuah pulau tak berpenghuni dan melanjutkan perjalanannya ke sebuah gedung kosong yang sangat besar. Semua pemain masuk ke dalam gedung itu. Sabayok atau pemain yang memiliki nomor 67 yang hanya berpura-pura pingsan benar-benar cerdik. Dia menyiapkan sebuah pisau kecil di tangannya. Para pemain diantarkan ke ruangan besar tempat mereka akan tinggal. Karena mereka sudah ada di sana sebelumnya, mereka sudah sedikit tenang dan mampu beradaptasi. Beberapa orang juga sudah mulai membentuk kelompoknya. Dari 201 pemain yang selamat di permainan pertama kemarin, sebanyak 187 pemain memutuskan kembali bermain. Faktornya tentu saja adalah uang. 212, Ha Min-yo yang kemarin menangis-nangis bilang belum kasih nama ke anaknya juga ikut bermain ya guys. Gi-hun yang paling semangat dan berpikir positif di sana. Dia menyarankan agar mereka membentuk tim saja seperti militer. 나왔으니까 말인데 군대처럼 우리 Sang-woo setuju dengan sarannya, bermain bersama lebih baik. Gi-hun langsung mengajak Ali untuk bergabung, soalnya Ali sangat kuat. Bisa menahan tubuhnya hanya dengan satu tangan. 001 juga ingin bergabung dengan Gi-hun, dengan senang hati menerimanya. 아주 딱 맞게 떨어지네. Tapi dari wajah Sang-woo, dia kelihatannya kurang setuju mereka mengajak pria tua itu bergabung. Deo Seo sudah membentuk timnya sendiri dan mengajak Sanbyo untuk bergabung dengannya. Seperti yang diduga, Sanbyo tidak mau. 밖에 너 잡으러 다니는 애들 쫙 깔렸. 아차하면 네 침대도 곧 아웃이야. 야, 그러다 결국 강 커져서 갱이 시발년이. 뼈. 오빠 팀에. Petugas pink yang di kepalanya bertulisan persegi pergi bertemu dengan topeng hitam atau frontman dan melaporkan jumlah pemain yang kembali adalah 187 dari 201 orang. Tingkat kehadirannya adalah 93%. 돌아오지 않은 자들은 계속 모니터링하고. Di jam malam, makanan juga disediakan sesuai jumlah peserta. Makanan yang diberikan adalah nasi dengan lauk, telur goreng, dan tumis sayuran. 아우 이거 차네 밥이. 아우 그리고 막 누룽지 생기고, 응? 땅 따먹기, 비석치기, 술래잡기, 돈가스. 걱정하지 마. Sang-woo menyuruh untuk tenang saja karena permainan anak-anak itu mudah dan mereka akan membantunya jika dia tidak tahu. Ali menjadi bersemangat kembali dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kehidupan para pengawas sama ketatnya seperti para pemain. Setelah jam kerja selesai, suara di speaker akan mengumumkan semuanya untuk kembali ke ruangan mereka dan tidak diizinkan berkeliaran. Untungnya Junho bisa berbaur dengan tenang dan tidak kelihatan mencurigakan sama sekali. Sementara di ruangan para pemain, Menyo membuat keributan. Dia berteriak-teriak dan menggedor pintu. 정해진 시간 외에는 숙소 밖. Shrek, pintu akhirnya dibukakan. Dia diizinkan untuk toilet. Sang Beok mendadak muncul dan langsung minta izin juga ke toilet. 뭐냐? 남이 매나 빨아. 시간 좀 끌어줘. 안 나오면 들어가겠습니다. 씻는다. 나 지금 밑에 이제 나오세요. 아이씨.
Hari baru, semua pengawas dan pemain dibangunkan dan dibagikan sarapan. Seperti janji Sambeok, Mio meminta memberitahu apa yang dilihatnya kemarin. Sambeok juga tidak mengetahui apa yang dibuatnya, hanya saja itu seperti gula yang dilelehkan di dapur. 가면 쓴 놈들이 큰 솥에 뭔가를 녹이고 있었어. 설탕 냄새. 있으면 네 눈깔에 담배빵 들어간다 이씨. Hanya itu yang dilihatnya. Mio jelas kesal dan sedikit curiga kalau Sambeok masih menyembunyikan hal lain. Junho juga bersiap dan memakai kembali topeng dan bajunya. Ruangan benar-benar ketat. Ada timer yang terpasang di sana, dan jika timer itu sudah kosong-kosong, pintu kamar yang terkunci bisa dibuka. Setelah pintu dibuka, semua masih harus berbaris di depan pintu dan melakukan perhitungan. Setelah itu mereka baru bisa ke posisi masing-masing. 그대로 문 앞에 대기해 주세요. Sarapan yang dibagikan hari ini adalah susu dan roti. Udah dibagikan sarapan, Gi-hun masih sempat request untuk dikasih susu coklat, bukan susu putih. Yah, permintaannya mana mungkin didengar. 초코우유는 없나요? 제가 Sang-woo sendiri nggak selera makan. Soalnya melihat pembicaraan Sambeok dan Mio kemarin, dia sama sekali nggak menyentuh rotinya dan memikirkan. Gi-hun juga memberikan susunya untuk Ali. Baru juga mereka selesai makan, speaker untuk mengumumkan kalau permainan kedua akan dimulai. 두 번째 게임이 시작됩니다. Di antara para pemain Byung-ki yang paling aneh. Dia nggak langsung memakan habis rotinya, melainkan mengupengnya satu persatu sambil meremasnya. Dan benar saja ada sesuatu yang tersembunyi di roti tersebut, sebuah kertas kecil merah. 당신 뭔가 봤죠? 다음 게임도 분명 그런 걸 확률이 높아요. Para pemain sudah berkumpul di ruangan permainan. Di hadapan mereka juga ada dinding dengan simbol besar, lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Saat melihat semua petunjuk yang ada, Sang-woo mulai memikirkan permainan yang mereka mainkan. Dia berhasil mendapatkan informasi dari Sambeok kalau orang-orang bertopeng melelehkan gula kemarin malam. Dalam sekejap, Sang-woo langsung teringat kalau kecil, dia dan teman-temannya sering membeli permen dalgona. Jelas Sang-woo tahu apa yang permainan yang akan mereka lakukan. Tapi Gi-hun menanyakan, Sang-woo berbohong kalau dia tidak tahu. Dia juga menyarankan agar mereka berbaris di tempat yang berbeda-beda. Gi-hun percaya seperti dengannya dan terus memuji jenius. 001 dan Ali juga percaya penuh padanya. Dengan licik Sang-woo memilih bentuk segitiga. 선택하신 모양은 여러분이 깨끗이 잘라내면 통과입니다. 제발 한 번만 더. Minyo yang mendapatkan bentuk bintang tidak begitu panik. Kenapa? Karena dia mempunyai pematik. Jadi jarumnya dipanaskan dengan pematik diam-diam. Kemudian jarum panas itu digunakan mengukir untuk dalgona. Junho yang baru kali ini melihat jalannya permainan kelihatan sekali shock dari postur tubuhnya. Si kotak yang merupakan ketua mereka, menggunakan alat pemindai yang mereka miliki, bisa tahu kalau yang dihadapannya adalah anggota dengan nomor 29. Dia menegurnya yang sudah masuk ke area permainan padahal belum waktunya. Tugasnya kan adalah mengangkut mayat para pemain yang tereliminasi. Untungnya Junho bisa tetap tenang dan menjawab kalau dia bingung. Si kotak tidak berujar banyak, dia hanya memerintahkan untuk tetap menunggu di sana dan mereka akan membicarakan kebingungannya nanti. Tingkah aneh Gi-hun yang sedang menjilat dalgona kelihatan sama para pemain yang lain dan berbondong-bondong semua mengikuti caranya, termasuk 001. Tersisa adalah 12 detik. Gi-hun sudah menggila menjilati dalgonanya karena ini adalah masalah hidup dan mati, dan akhirnya berhasil. Dan bagi para pemain yang belum menyelesaikan permainannya akan langsung ditembak mati. Pemain yang menyandera itu memerintahkan si kotak untuk melepaskan topengnya.
Mengikuti perintah si pemain, dia melepaskan topengnya. Seorang anak muda, saat melihat orang di depannya masih sangat muda, pria itu menjadi tidak tega dan menembak mati dirinya sendiri. Apakah perkara selesai? Tentu tidak. Si topeng hitam atau Promen yang datang setelah mendengarkan keributan menembak mati kotak yang telah menunjukkan wajahnya. Dengan tegas dia memperingati pengawas lain. Selain begitu identitas mereka diketahui, para pemain mereka akan mati. Episode 3 selesai. 그때 들어보지. Episode 4. Episode ini dimulai dengan seorang pemain dan seorang petugas ping memasuki suatu ruangan dan ada satu penjaga yang menghapus CCTV. Kemudian pemain terakhir yang selamat menuju ke tempat peristirahatan dan kakek Ilnam 001 berterima kasih kepada Gi-hun. Sampai di tempat peristirahatan, Sang Wo merasa bersalah dan meminta maaf karena telah memberikan ide untuk memisahkan anggota. 괜히 내가 다 찢어지자고 해서. Mengetahui hal itu, Gi-hun menghibur San Wo bahwa dia tidak tahu apa itu permainannya. Uang kemudian jatuh ke celengan. Dan saatnya makan, pria berbaju pink memberikan satu telur dan satu gelas minuman. Dan Deok-seok merasa tidak cukup. Kemudian Minyo membawa untuk berbaris lagi. Kemudian ada seorang pria yang tidak kebagian telur dan soda. Dan ada seorang wanita yang mengatakan bahwa Deok-seok yang mencuri makanannya. Dia mencoba untuk mengambil kembali sodanya, tetapi gelasnya pecah karena kesalahannya. Deok-seok mengalahkan pria itu dan membunuh pria itu dan kembali minum soda dari pecahan kaca. Sang Wo mengetahui bahwa pria itu terbunuh. Gi-hun melaporkan kepada petugas ping. 저 자식이 사람을 죽였다고! Byung-ki membantu pria berbaju merah mengeluarkan mata dari mayat. Dia meminta dia untuk memberitahu permainan berikut, hanya memberikan sebutir telur kepada Byung-ki. Dia mengatakan kepadanya bahwa akan ada pertempuran besar di malam hari. 저놈들 분위기가 급. Gi-hun kemudian membangunkan kakek Ilnam atau yang bernomor 001 dan berjalan ke Sae-beok. Dia mengatakan padanya untuk bergabung dengan mereka karena dia tahu Deok-seok membencinya. Sae-beok menolaknya dan memberitahu Gi-hun bahwa dia tidak mempercayai siapapun. 원래 사람은 믿을만해서 믿는 게 아니야. Byung-ki berjalan ke Deok-seok. Dia meminta untuk bergabung dengan timnya. Tapi Deok-seok menolak karena menurutnya dia tidak berguna. 도움이 될 겁니다. 그래서 소득 2분 전 관리자와 병정 그리고 일꾼들은 Para pemain pergi ke tempat tidur. Mereka siap untuk bertempur di kegelapan. Promen kemudian mematikan lampu. Ruangan menjadi gelap. Para pemain mulai saling bunuh. 뭐라며? Sae-beok bergegas bergabung dengan Gi-hun, tapi dia mendorongnya ke samping dan pergi bertarung dengan Deok-seok ketika Deok-seok mencoba menyakiti Sae-beok. Sementara Ali Abdul mengambil tongkat besar untuk mengusir Deok-seok dan pengikutnya. Lalu kemudian Gi-hun memberitahu Deok-seok bahwa Sae-beok adalah anggota timnya. Orang-orang berbaju merah membuka gerbang dan bergegas ke kamar. Mereka mengelilingi para pemain. Pria berbaju merah atau pink mengambil pisau dari Deok-seok. Junho dekat dengan Gi-hun. Dia bertanya apakah dia mengenal In-ho. Gi-hun menyangkal karena para pemain tidak tahu nama masing-masing. 사장님 없어져서 걱정했습니다. 아무도 크게 안. Kemudian, Gi-hun meminta anggota timnya untuk memberitahu tentang nama mereka. Mereka melakukannya kecuali kakek Ilnam karena sedang ketakutan. Byung-ki merawat kaki Deok-seok.
Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengambil uang tunai untuk meninggalkan Squid Game. Dia melihat kecelengan. 나랑 끝까지 같이 가는 거지. 그러니까. Gi-hun mengatakan bahwa kakek Ilna belum tidur tadi malam, dan kakek Ilna mengakuinya. Dia memberitahu Gi-hun bahwa dia ingin melakukan sesuatu untuk anggota timnya. 불침번이라도 서야지. 환영합니다. 이번 게임은 Dan ketiga dimulai. Pria berbaju pink memberitahu para pemain bahwa mereka harus bekerja sama untuk tim yang terdiri dari 10 pemain. Deok-seok memberitahu pemain nomor 278 untuk mendapatkan beberapa pemain kuat untuk mereka. Kemudian pemain 278 menanyakan status Minyo kepada Deok-seok. Bagaimana dia akan berurusan dengan wanita itu? Sang-woo berpikir mereka perlu mengundang lebih banyak pria untuk bergabung dengan timnya. Jadi anggota timnya pergi mencari laki-laki. 5명만 뽑으면 되니까 각자 흩어져서. Ali Abdul berniat pergi, tapi Sang-woo menghentikan Ali Abdul dan mengingatkan untuk tidak menunjukkan tangannya kepada orang-orang. Ali Abdul memasukkan tangannya ke dalam saku. Sang-woo mengundang pemain 069 untuk bergabung dengan timnya, tetapi pria itu meminta Sang-woo untuk mengambil istrinya. Mendengar respon dari jawaban pemain 069, membuat Sang-woo enggan meladeni dan berjalan pergi. 괜찮으시겠어요? 죄송합니다. Sae-beok melihat Ji-young yang duduk di tangga. Minyo meminta Deok-seok untuk mengizinkannya bergabung dengan timnya, tapi Deok-seok menolak Minyo. 안 보여? 내가 미안. 만나면 되잖아. 나는 오빠 없이 안 되는데. 죽인다고 했다. 아이고 무서워라. Kali ini Sae-beok berjalan ke Ji-young dan memintanya untuk bergabung dengan timnya. Sang-woo melihat Ji-young dan menyebutnya apa yang dia katakan bahwa dia hanya membutuhkan pria. Ji-young ingin pergi, tapi Gi-hun menahannya. 피한 줄 알아. 아유, 이 삐쩍 꿇은 애들보다 들은 게임장 입구에 일렬로 Para pemain dibawa ke aula lain. Pria berbaju pink memberitahu mereka bahwa mereka akan bermain tarik tambang. Lalu mulailah tim 1 dengan tim 7. 7조 해결하겠습니다. Lalu kemudian giliran tim Gi-hun, yaitu tim 4 dan tim 5. Kemudian mereka berjalan ke jembatan bersama anggota timnya. Mereka mengkhawatirkannya. Kakak Ilna berusaha untuk mencoba menyemangati anggota timnya setelah mereka masuk lift. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka masih bisa menang jika mereka memainkan permainan dengan cara yang benar. 어떻게 이겼는지 그걸 나머지 팀원들이 모두 그의 배의 닷처럼 듬직한 두 발은 11 신호가 울리고 볼 수 있을 정도로 힘껏 쳤어. 분명 자기네들이 더 쓸 거야. Sekian dari episode Squid Game episode 4. Episode 5. Ini sangat menegangkan dan Sang-woo mengambil alih. Menyuruh mereka bergerak maju 3 spasi. Lalu tim 4 melangkah ke depan, membuat tim 4 kehilangan keseimbangan dan membiarkan Gi-hun menggantung di pinggir. Langkah itu merupakan salah satu strategi mereka. Saat tim 5 mulai putus asa, mereka lalu menarik bersama sehingga tim 5 menemukan diri mereka tergelincir. Tim 4 akhirnya keluar sebagai pemenang.
지금 살아있는 게 준잉 덕분인 것 같아? 막판에 기가 막힌 잔머리고. 어린 양아, 넌 오늘 십자가에 못 박힌 사람 감사하며 기도를 올리는 것이다. 씨발, 그럼 나도 기도해야지. Sementara itu, para pekerja yang mengambil organ terus menipu frontman dan yang lainnya yang bertanggung jawab. Setelah menandai salah satu peti mati dengan salib berdarah, tubuh dijatuhkan sebelum mengenai insinerator. Kembali ke ruangan, kelompok Gi-hun mendirikan brigade yang tidak mau mengambil resiko mengingat serangan sebelumnya. Mereka tidak akan melihat pembantaian lagi, dan Gi-hun bahkan memiliki beberapa pilihan kata untuk Deok-soo juga. Dia memperingatkan dia agar tidak berpuas diri, menunjukkan bahwa preman yang bersamanya tidak bisa dipercaya. Seperti yang mereka katakan, tidak ada kehormatan di atas pencuri. 내 팀이라는 저 쓰레기 같은 인간들을 나 같으면 Sekarang Byung-ki memiliki kesepakatan dengan para pekerja korup di dalam game. Dengan dihapusnya rekaman CCTV, digunakan untuk membantu para pekerja korup mengangkut organ dari mayat-mayat ini dan diangkut ke kapal menuju daratan. Sebagai gantinya, dokter diberitahu seperti apa game berikutnya dan diberi keuntungan berbeda. 매일 잠도 제대로 못 자고 먹을 것도 제대로. 괜찮겠어? 이상하게 잠이 안 오네. 의사놈은 아직도 안 왔냐? 저기 남은 건 내가 해볼까? 요령만 좀 알려주면 나도 할 수 있어. 자신 있으면 네가 직접 하던가. 의료관 없어. 배고 도착해. Organ-organ ini dikantongi dan diserahkan kepada staf anggota nomor 28 dan nomor 29. Sekarang, 29 sebenarnya adalah Junho yang menyamar tentu saja. Dan dia melakukan pekerjaan yang relatif baik dan membaur. Dalam ketidakhadiran mereka, Byung-ki mulai kehilangan kepercayaan pada penjaga yang tersisa, terutama ketika para staf menolak untuk mengungkapkan detail tentang pertandingan berikutnya, sebab para staf juga belum mengetahui apa permainan selanjutnya. Byung-ki sangat marah dan membunuh salah satu dari mereka. 그리고 넌 저놈이 돌아올 때까지 위에 가서 게임을 알아봐. 컨트롤 룸에 가려면 이게 꼭 필요해. Keluar dari ruangan dan bergegas menuju lorong-lorong berliku ke taman bermain, naik melalui banyak pintu dan terlihat di sejumlah kamera yang berbeda. Frontman tiba-tiba dan menembak mati para pekerja yang tidak bertopeng. Byung-ki menonton dengan kaget, dan dokter Byung-ki ditembak mati dan mengingatkan bahwa permainan ini seharusnya adil. 너희들이 그 원칙을 깼어. Sementara itu, di ruangan bawah tanah, identitas Junho terungkap kepada anggota staf nomor 28. Junho percaya orang ini bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada saudaranya. Tetapi staf nomor 28 bersikeras bahwa mereka tidak tahu dan tidak bertanggung jawab. Namun dia mengungkapkan daftar dari semua orang yang berbeda yang telah dioperasi, termasuk seorang gadis yang staf nomor 28 dan temannya tiduri secara bergantian sebelum mengambil organnya. Merasa jijik, Junho menembak kepala staf nomor 28 itu. Tidak butuh waktu yang lama bagi frontman untuk menyadari staf nomor 29 atau Junho bukan salah satu dari mereka. Dan kemudian bel alarm meraung di atas saat pencarian sedang berlangsung. Dengan sedikit waktu yang tersisa, Junho menyelinap ke ruangan rekaman dan menggali file-file. Diberi label sebagai arsip Squid, dia mulai memilah file-file setiap para pemain dan menemukan catatan medis mereka dan detail tentang kehidupan mereka. Kemudian Junho menemukan buku, dan dia kemudian membuka buku tersebut. Buku ini berisi daftar semua pemenang sejak tahun 1990. Bagaimanapun, satu pemain yang segera menarik perhatiannya, yaitu pemain 132, yang bernama Hwang In-ho, yang merupakan saudara kandungnya. Kemudian Junho memeriksa file 2015. Dia menyadari bahwa ini benar kakaknya pernah terlibat dan memenangkan game tersebut di tahun 2015.
Dan episode 5 pun berakhir. Squid Game episode 6. Scan ini dimulai dengan para petugas memeriksa para peserta, dan seorang staf bertanya kepada frontman bagaimana permainan, dan frontman pun menjawab untuk dilanjutkan. Kemudian Gi-hun membantu pemain 001 dan membungkus jumper atau hoodie-nya tengah celananya untuk menyembunyikan celananya yang basah. Gi-hun sebenarnya ketakutan, namun sejauh ini telah melewati permainan cukup bagus untuk menyembunyikannya. Namun ketakutannya itu pun muncul kembali dalam gelombang yang lebih besar ketika dokter dan penjaga yang korup tergantung di tangga untuk dilihatkan kepada pemain yang tersisa. Ini adalah peringatan bahwa mereka yang berusaha mendapatkan keuntungan yang tidak adil akan dihukum. 이 세계에서 여러분 모두는 평등한 존재이며 어떠한 차 Sementara itu, Junho mengambil foto semua bukti yang ada di arsip. Panggilan telepon membuat frontman untuk kembali, dan Junho bersembunyi ketika dia berbicara bahasa Inggris kepada seseorang yang ada di saluran itu. Yes, the game will begin on time, in line with the schedule. 왜? 끈 떨어졌냐? 2인 1조로 진행됩니다. Nah, game berikutnya melihat pemain yang dibagi menjadi pasangan. Setiap dua pemain yang setuju bergabung, mereka harus berjabat tangan untuk menyegel kesepakatan. Mineo tidak ada yang mau memilih dia. Sang-woo dan Gi-hun sama-sama enggan untuk menerima dia. 여자랑 노인이랑 편 먹기 싫은 거잖아. 목숨 남자와 여자는 다른 겁니다. 나랑 같이 하게? 니들 나 안 잡. 힘쓰는 거 아니면 머리 쓰는 거야. Sang-woo dan Ali kemudian memutuskan untuk bekerja sama, meninggalkan Gi-hun. 아니야. 이 옷 입고 가. 수로. 무슨 수를 써서 돼? 조기 축구에서 체력도 좋아요. 무슨 게임을 할지 몰라서. 안 남은 거 2명씩 딱 찍고 나면은 Dan kemudian Gi-hun memilih pemain 001 yaitu kakek Ilna. 게임장으로 니들 정말 나 없이 이길 수 있어. 공단 이 새끼들 다 꺼지라고. 우리 여자들끼리 뭉쳐서 올릴 거야. 이 새끼 저 밖에 죽은 의사 앞에였어. Mineo tidak mendapatkan pasangan. Dia dibiarkan menendang dan juga berteriak, dan para penjaga pun mengambil dia untuk pergi. Ketika mereka berjalan ke area yang ditentukan, setiap tim diberikan tas kecil yang berisikan 10 kelereng di dalamnya. Pemenang di babak ini, pemain yang berhasil mengambil semua kelereng dari yang lain atau dari pasangannya. Mereka hanya memiliki waktu 30 menit untuk melakukan ini. 그때 구슬치기 많이 했지. 깐부부터 내 거냐 거 없이. 깐부. 기억된가? 예, 맞아요. 모두 따내는 사람이 승리합니다. 장관님. 죽어요. 그럼 이렇게 넋놓고 있다가 Setiap kelompok yang bekerja sama merupakan orang-orang terdekat mereka dan mereka percayai, sehingga permainan ini sangat menyakitkan bagi mereka. 완전 얼음이야. 나 몰라. 이거 어릴 때 꼰대들이 하던 게임이라. 여기 같은데. 에? 집이 어디 갔지? 영감님. 약속. 뭔데요? 아이씨, 하나 더 깔 걸 그랬나? 내가 진짜로 네 부하로 보이냐? 개새끼가요. 뭘? 내가 뭐 애들인 줄 알아? 다 걸고
시간 꽤 남았어. 마지막이야. 저기요. 왜요? 이모는 치매예요. 제정신이 아닙니다. 나 집에 가고 싶어. 이렇게 있으면 우리 둘 다 죽어요. 놀아주면 될까? Gi-hun kemudian memohon kepadanya untuk bermain, meneriaki kakek tua tersebut dan memeluknya erat-erat. Pada akhirnya, mereka setuju bermain ganjil dan genap, meskipun pemain 001 cukup acuh untuk memainkannya. 빨리 게임 바꿔. 안 돼. Sementara itu, Sang-woo dan Ali bermain, dan pada akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dan juga mengejar tim lain. Sang-woo mendorong Ali menyerahkan kelerengnya. Akhirnya Sang-woo dengan licik menukarnya dengan sekantong batu. Sang-woo memanfaatkan Ali dan juga meninggalkan tanpa apa-apa selain peluru ke otak yang membunuh Ali. Antek Deokso yang hampir mengalahkan Deoksyo berbalik dan juga memusuhi dia tepat di puncak kemenangannya. Tapi akhirnya Deoksyo lah yang mendapatkan kelerengnya dengan akal liciknya. 하나씩 구슬을 던지는 거야. 아메도 씨발 쫄리긴. Di saat yang sama, San Beok membuka lebih banyak mengenai masa lalunya kepada Jeong, termasuk bagaimana dia kabur dari Korea Utara. Dia menginginkan hadiah uang supaya dia bisa membawa keluarganya bersama dan juga pergi ke Pulau Jeju. Pada akhirnya, pasangan itu bermain. Dengan pemenang ditentukan siapa yang melempar kelereng paling dekat dengan dinding. Jeong mengalah dan mengorbankan dirinya kepada San Beok. Dengan sikap tabah dia mengakui bahwa dia tidak memiliki hal lain untuk hidup. 같이 내려간 거야? 떠내려갔고 어머니는 보육원에. 제주도. 제주도? 몰디브 정도는 가줘야지. 뭐 또 남조선에서 겁나게 돈 쓰는 법 좀 배워야겠다. 오빠까지. 130번 탈락. 그 옆엔 앞에 칼을 들고 서 있던 건 나야. 하고 나면 항상 기도를 했어. 그냥 갈 데가 없어서 온 거라. 미안. 또 실수. 여기서 구슬을 던져서 뭐가? 내 이름, 성을. 구슬을 그냥 놓쳤어. 나 다시 던져도 너 못 이겨. 나갈 이유가 있지만 아무리 생각해도 또 나가. 그래서 Gi-hun kehilangan kesabaran terhadap kakek Ilnam, yang menyebabkan pasangan tersebut berbicara di luar rumah lama pemain satu, atau setidaknya itu adalah tiruannya. Pemain 001 memutuskan menyerah pada akhirnya, dengan berpelukan sebagai isyarat terakhir. Tepat sebelum dia pergi, pemain 01 mengungkapkan namanya adalah Ilnam. Gi-hun berjalan pergi dengan semua kelereng yang dimilikinya. Air matanya mengalir di pipinya ketika suara tembakan yang terdengar pada saat keluar. 몇 개 보셨어요? 내가 또 하나 남았어요. 내가 쳤네. 네. 작년 생일 때 내가 깜빡하고 아무것도 못. 죄송합니다. 그런 억지가 구슬 가져간 건 말이 되고 가져. 가네. Episode 6 pun berakhir.
Squid Game episode 7. Episode ini dimulai dengan staf Pink memasukkan mayat ke dalam peti mati dan frontman mengangkat telepon. Ternyata stafnya melaporkan bahwa penyusup masih berkeliaran dan frontman mendesak stafnya untuk menangkap penyusup dan menyelesaikannya karena investor VIP sedang di dalam perjalanan menuju ke fasilitas bangunan ini. Setelah para peserta berjalan kembali ke ruangan, mereka pun melihat Minyo dan Minyo ternyata selamat. Adegan selanjutnya, frontman merasa ada penyusup di kantornya dengan mengetahui ganggang telepon diletakkan dengan cara yang salah. Sekarang Junho bersembunyi di ruang bawah. Namun untungnya frontman menerima panggilan dari bawahannya sebelum dia mengetahui persembunyian Junho. Ada mayat yang ditemukan di pantai utara pulau tersebut. Mayat itu merupakan anggota staf Pink sebelumnya yang diberi ID polisi. Para tamu VIP pun tiba, lengkap dengan topeng, dan juga dipersilahkan masuk ke dalam gedung. Karena tuan rumahnya memiliki urusan mendesak, maka menjadi tanggung jawab frontman untuk menyambut para tamu VIP. Di ruangan terdapat pemain 69 gantung diri, karena pada pemain sebelumnya istrinya meninggal. Who operates and oversees all matters here? I believe the host would miss a night like tonight. He asked me to. I'm sure you won't be disappointed. Well, Shall we? Dan kemudian antar tamu VIP melakukan pertaruhan siapa yang akan menang dalam permainan ini. Junho yang kebetulan berada di ventilasi dan juga mendengarkan semua percakapannya atau istilah lainnya menguping guys. Mengingat semua orang yang memakai topeng, ini membuat pekerjaan Junho jauh lebih mudah dengan melompat-melompat peran dan berpose sebagai pekerja yang berbeda-beda. Dan itulah yang dia lakukan saat dia mengambil topeng dan juga pakaian untuk menjadi salah satu pelayan tamu VIP. Will exceed your expectations. Well, what are you so worked up about? I put a lot of money on numbers. 69. In your rooms. We'll come and get you. When... I'm torn between a couple of 62. Di ruangan terdapat pemain 69 gantung diri karena pada pemain sebelumnya istrinya meninggal. Saat para tamu VIP duduk, para pemain yang tersisa bersiap untuk melakukan pertandingan selanjutnya. Para peserta disuruh memilih manekin dan juga mengenakan rompi yang mereka kenakan. Dan rompi tersebut terdapat urutan nomor. Angka-angka ini sebenarnya adalah urutan yang akan dimainkan orang-orang tersebut. Hingga akhirnya pemain 96 memutuskan untuk meminta nomor pertama kepada Gi-hun. 잠깐만. 무슨 게임인지도 모르는데 뭐. 제가 1번 하면 안 될까요? Now, the game will begin. Permainan pun dimulai dengan peserta dari urutan nomor terkecil menuju angka terbesar. Permainan tersebut adalah batu loncatan kaca. Ada kaca temper dan kaca normal, di mana dengan setiap pemain disuruh melompat menuju ke depan untuk mencari tahu yang mana yang benar. Kaca normal hanya akan pecah di bawah berat satu orang, sementara itu kaca temper mampu menahan 2 orang. Dan ada batas waktu, yaitu 15 menit, dan waktu itu berlaku untuk semua pemain guna menyeberang dalam periode waktu ini. Going first in a life or death. I don't want to have to keep calling you back. Sit down. I've already found some more fun. What? Please. 댕섬 왜? Tidak butuh waktu yang lama bagi 96 jatuh. Yang lain kemudian segera melangkah melintas kaca, bergiliran melompat dari kiri menuju ke kanan. Dengan waktu hampir habis, setiap pemain mulai tidak sabar dan mendorong yang ada di depannya.
아주머니, 내가 맞춰야 아줌마도 살아요. 뒤에 있는 우리도 위험해질 거야. Pemain religius ini pun ikut melangkah dengan mengikuti langkah yang selamat sebelumnya. Hingga akhirnya dia tidak tahu mana gelas temper dan mana gelas kaca. Dan akhirnya dia duduk terdiam dan membuat Deokso marah dan mendorong pemain tersebut. 너야 내가 사는데. 응? 왼쪽이라고. 정신 차려. 잘했어. 계속 그렇게만 해. Akhirnya Deokso lah yang menjadi pemain yang terdepan dan Deokso pun enggan untuk melompat ke lompatan selanjutnya. Minyo berada di belakang Deokso. Akhirnya Minyo mengorbankan dirinya sendiri, tetapi dia tidak sendiri karena dia memeluk erat Deokso hingga pasangan ini jatuh. 씨발, 쪽팔리게. 좆가 이 비켜. 끝까지 같이 가자고 했잖아. 이런 미. Hingga akhirnya peserta nomor 13 pun berada paling depan dan mengetahui perbedaan antara kaca dan juga temper. Bahkan dia pun pernah memiliki pekerjaan sebagai produsen kaca. Frontman dan tamu PAP yang mengetahui dan menganggap permainan menjadi tidak seru karena ada peserta yang mengetahui perbedaan kaca. Kemudian frontman mematikan semua lampu. Kemudian nomor 13 tidak bisa lagi membedakan antara yang mana kaca dan mana temper. 유리공장에서만 30년을 일했어. 처음부터 당신이 앞장섰으면 내가 왜요? His file. He once had a job at a glass manufacturer. I think he's examining the refract. Dan akhirnya Sang-woo mendorong peserta nomor 13 tersebut. Untungnya, Sabeok dan Gi-hun selamat. Tepat pada waktu habis, kaca menjadi pecah dan terbang ke udara. Dan permainan berakhir. Para tamu PAP pun senang. Adegan terakhir dari episode ini melihat Junho keluar dari pulau. Namun frontman dan anak buahnya sedang mengejar dan naik perahu. 잠수정비 하나. Squid Game episode 8. Episode 8 Squid Game dimulai dengan 3 kontestan terakhir. Lalu mereka kembali ke ruangan istirahat mereka, atau kita sebut saja dengan nama asrama. Di adegan lain, Junho berhasil kabur dan menemukan sebuah pulau untuk pelariannya. Ponselnya disimpan di dalam tas tahan air. Di dalam memori tersebut, tampaknya Junho menyimpan semua barang bukti rekaman dan foto tentang apa yang terjadi. Junho bergegas kabur dan bersembunyi menjauh dari frontman yang terus mengejarnya. Junho menyadari dia dalam masalah dan menelepon bosnya untuk meminta bantuan dan memintanya untuk menjemputnya dengan melacak sinyal ponselnya. 반장님, 이 새끼 너 지금 기동대 한 개 중대 이상으로요. 제가 Sayangnya, Junho mendapat masalah besar karena frontman dan stafnya membuat Junho terjebak di tepi tebing dengan hanya menyisakan 1 tembakan di pistol Junho. 해경이 도착할 거야. 지금이라도 자수하면 장성에 5발을 넣을 수 있지. 놈을 죽였고 또 한 발은 자물쇠. Di tempat lain, Sang-woo dan Ji-hun bertengkar. Suasana menjadi tegang di antara mereka, sampai salah satu penjaga datang dan memberikan hadiah khusus untuk 3 finalis tersebut.
Mereka memberikan pakaian untuk 3 finalis plus santapan atau makan malam. Mungkin ini adalah perjamuan terakhir. 그 사람 분명히 가려고 했어. 그걸 어떻게? 내가 살아있는 건 내가 형 손에 피 안 묻히게 해줬으면 오히려 고마워. 지랖은 쓸데없이 넓은 게 머리는 존나 나빠서. Ketiganya duduk di meja segitiga yang saling berhadapan. Setelah makanan utama mereka selesai, masing-masing dari mereka diam-diam menyimpan pisau, sementara piring mereka dibersihkan. 더욱더 멋진 모습을 기대한다는 의미로 드리는 Rupanya Sabeok tidak menikmati makan malam itu, dan sepertinya dia kesakitan. Lalu Gi-hun memutuskan untuk duduk di sebelahnya, dan berjanji untuk mengalahkan Sang-woo dan membagi uangnya dengan Sabeok. 서로 한 팀처럼 도와주는 거야. 같이 저돈 반반씩 가지고 나가. 먼저 빚부터 갚고 소원이 같은. 그리고 몇 살인데? 엄마도 데리고 오고 나랑 약속 하나만 해. 내 동생 꼭 챙겨준다고. Saat Sang-woo tertidur, Gi-hun berpikir untuk membunuh teman lamanya, tapi akhirnya Gi-hun memutuskan untuk tidak melakukannya. 그러지 마. 아저씨. Di sisi lain, Sabeok terluka parah. Darahnya terus mengalir dan keluar dari perutnya. Pada saat Gi-hun berdiri untuk mencoba mendapatkan bantuan dari para staf, Sang-woo bergerak dan membunuh gadis itu dengan kecepatan kilat. Para staf akhirnya tiba dengan peti mati untuk mengambil jenazah Sabeok. 너 언제 다 강사야? 정신 차려. 정신 와주세요. 피를 많이 흘렸어요. 제가 게임을 하든 뭘 하든 할 거 아니야. 의사 좀 불러주세요. 피를 많이 흘렸어요. 아 빨리. 사랑아. Kembali ke scan di tebing, Junho mengetahui identitas frontman. Ternyata dia adalah kakaknya yang selama ini dia cari. Kemudian kakaknya mengajak Junho untuk bergabung dengannya, tetapi Junho menolak. Akhirnya frontman menembak adiknya dan adiknya jatuh ke laut. Squid Game episode 8 pun berakhir. And let me sing forevermore. I love you. Squid Game episode 9. Ini merupakan game final dan dimulai dengan melihat aturan permainan Squid atau gurita. Dua pesaing yang tersisa di tantangan terakhir yaitu Sang-woo dan Gi-hun. Mereka akan bermain Squid dan kedua masing-masing akan berada di sisi penyerang atau pertahanan perlawanan. 임에 오신 것을 환영합니다. 선택하세요. Dan Gi-hun memilih sebagai penyerang. 수비. Para PIP menyaksikan dari atas dengan penuh antusias. Frontman menjelaskan permainan ini kepada tamu PIP. 여섯 번째 게임은 오징어 게임입니다. That was played in Korea many years ago. Permainan ini menggunakan sepenuhnya fisik dan sering dimainkan oleh masa kanak-kanak Korea Selatan. Gi-hun mempunyai pisau di sakunya yang dia ingin gunakan untuk memenangkan permainan ini. Pukulan keras dilakukan Gi-hun dan Sang-woo secara bergantian. 그림 안으로 들어온 공격자 그림 밖으로 참가자가
사망한 상태를 말합니다. Played back then. It was the most physical. Oh, so the defender tries to block him. Yes. 쓸데없는 소리 하지 말고. 어차피 죽을 애였어. 난 절대 여기서 가지고 못 나가. Sementara itu, Sangwoo berhasil mengambil pisau dan kemudian menusuk Gi-hun beberapa kali. 여기 기억나. 우리 Sangwoo ingin membunuh Gi-hun, tapi digagalkan dengan Gi-hun menggigit kaki Sangwoo. Pisau tertancap di tangan Gi-hun, dan Gi-hun menariknya. Dan tampaknya Gi-hun akan menikam Sangwoo, namun memutuskan untuk tidak melakukannya. 네가 죽였어. This game is over. Yep. Dia membiarkan Sangwoo tetap hidup. Gi-hun berjalan menuju ke garis finish. Tapi dia tidak tega terhadap Sangwoo. Rupanya solidaritas Gi-hun sangat tinggi ya guys. Akhirnya Gi-hun memutuskan untuk menyerah sesuai aturan 3 dan juga mengakhiri permainan tanpa adanya sang pemenang. Dengan melakukan hal itu, berarti Gi-hun menyerahkan hadiah untuk sepenuhnya demi menyelamatkan temannya Sangwoo. Namun, Sangwoo mengambil pisau, menikam dirinya sendiri di leher, dan menyuruh Gi-hun membantu ibunya sebelum Sangwoo meninggal. Ketika dia melakukannya, Gi-hun menang secara default. 게임은 중단됐다. 456 wants to stop the game. 꼭 엄마가 밥 먹으라고 불러준대. 집에 가자. 형. Dengan permainan berakhir dan juga Gi-hun ditutup matanya, dia duduk dengan frontman. Frontman atau In-ho menyebutkan bagaimana permainan tersebut mirip dengan bertaruh pada pacuan kuda sebelumnya, dan pada akhirnya membius Gi-hun dan mendorongnya ke jalan. Di dalam mulutnya Gi-hun terdapat kartu kredit. Gi-hun mengecek kartunya dengan ATM di dalam terminal, dan kemudian memeriksa saldonya. Nomor PIN-nya adalah 0456. Dia menarik 10.000 won dan meninggalkan saldo dengan jumlah 48 juta. 대단한 경기였습니다. 당신들은 누구야 너? 이끌어라 예수 정. Scan selanjutnya, Gi-hun pulang ke rumah, dan di tengah perjalanan Gi-hun menemukan ibu Sangwoo. Gi-hun tidak dapat menceritakan kepada ibu Sangwoo tentang berita memilukan mengenai nasib putranya. Gi-hun pulang ke rumah, di mana dia mendapati ibunya terbaring di lantai. Walau melakukan semua yang dia dapat untuk ibunya, dan ibunya telah meninggal. Dia memeluk ibunya, kemudian menahan air mata ketika dia meratapi kepergian ibunya. Sayangnya Gi-hun belum mampu membantu ibunya, yang jelas-jelas telah meninggal. 어디서 또 술 먹고 싸운 거야? 가서 엄마랑 같이 먹어. 나도 정신이 없어서 못 가봤네. 있으면 엄마 갖다 드려. 딴 데 쓰지 말고. 저 요즘 들어가. 엄마. 엄마. 엄마 나왔어. 엄마. 나도
Kemudian film menceritakan 1 tahun selanjutnya. Gi-hun menjadi pria yang berubah dari sebelumnya dan dipanggil untuk menemui manajer bank. Dia ingin mencoba dan membantu Gi-hun untuk menumbuhkan dan mengembangkan asetnya. Namun Gi-hun menolaknya karena merasa itu bukan merupakan uangnya. Gi-hun belum menyentuh uang tersebut sejak memenangkan permainan. Gi-hun meminta manajer bank untuk meminjamkan dia uang sebesar 10.000 won. Kemudian menuju ke dermaga. Dia lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli mawar. Hanya saja, yang menempel pada mawar itu amplop hitam dan pita merah. Di dalamnya terdapat kartu nama dengan tulisan 24 Desember 11.30 malam, Sky Building, lantai 77. 입맛에 맞으실지 모르겠습니다. VIP 전용 상담 서비스도 시작을 해서 시켰습니까? 예? 다시 들어버려서요. Gi-hun pun tiba di apartemen mewah, di mana dia menemui kakek Ilna masih hidup. Gi-hun benar-benar terkejut tidak dapat menerima pria ini masih hidup. Namun, kebenaran yang mengejutkan bahwa kakek Ilnam sebenarnya adalah bagian dari semua permainan ini dan membantu mengatur permainan. Kakek Ilnam memanggil Gi-hun sebab dia menyadari bahwa Gi-hun belum menghabiskan uang yang dia menangkan. Kakek Ilnam menanyainya dan percaya bahwa Gi-hun menderita, merasa bersalah atas semua orang yang sudah kehilangan nyawa dalam permainan. Para VIP sebenarnya mereka yang bertanggung jawab atas permainan, mempertaruhkan uang terhadap orang-orang seperti kuda. Mereka menciptakan game tersebut sebagai cara untuk bersenang-senang. Gi-hun cukup marah, namun kakek Ilnam dengan cepat mengingatkan dia bahwa 93% orang bersedia menandatangani kontrak mereka lagi. Tahu persis apa yang mereka ingin dapatkan dari game tersebut. Kakek Ilnam sebenarnya memiliki tumor dan juga tidak akan hidup lama. Akhirnya kakek Ilnam memutuskan bergabung dan menjadi peserta di game. Kakek Ilnam ingin merasakan sensasi yang berbeda daripada hanya menjadi penonton dan sekarat. Ketika jam berdentang tengah malam, kakek Ilnam pun meninggal dan kali ini benar-benar meninggal. Gi-hun pada akhirnya mengetahui kebenaran mengenai permainan dan asal-usulnya. 물 좀 주겠나? 저 남자 말이야. 아무도 도와주는 사람이 없어. 왜 날 살려준 거야? 나랑 답을 해주겠네. 당신의 집에 돈을 굴리는 사람이야. 종량이 있는 것도 사실이고, 손도 대지 않고 그대로 돈이 하나도 없는 사람과 잊은 것 같고 손님들을 맡아주게. 왜 그러시는지 여쭤봐. 것이 Kemudian Gi-hun transformasi drastis. Dia memotong rambutnya dan juga mencatnya menjadi merah. Kemudian Gi-hun mencari adik Sanbeo dan membawanya menuju ke ibu Sangwoo dan meminta ibunya Sangwoo untuk menjaganya. 우리 누나 알아요? 네? 저리요. 부탁드리겠습니다. 그래. 붕어빵 하나 줄게. Dalam perjalanan menuju ke bandara, usai menelpon Gayong, putrinya Gi-hun, Gi-hun memperhatikan salah satu staf rekrutmen sedang merekrut pria malang dengan teknik seperti merekrut dia dulu. Menerima tamparan dalam permainan Jakji, Gi-hun segera menuju pria tersebut dengan melintas platform. Namun pria itu sudah melarikan diri. Gi-hun mengambil kartu namanya dan juga meminta agar korban tidak ikut dalam permainan itu. Di bandara, Gi-hun marah dan menelpon frontman dan berjanji dia akan membayar apa yang terjadi padanya dan juga yang lainnya. Alih-alih menaiki pesawat, dia pun berbalik dan berjalan pergi, bertekad melawan dan mengakhirinya. 아빠 이제 공항에 거의 도착했어. 금방. 나요. 안 돼. 1974년
지난 10월 31일 너희들이 하는 짓. 그 비행기를 타. Season ini pun berakhir di sini. Kita tunggu saja apakah ada season kedua, mengingat endingnya sangat gantung ya guys.